Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan kisah Nabiullah Daud alaihissalam. Dalam menceritakan perihal Nabiullah Daud alaihissalam, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Sudahkah sampai padamu cerita orang-orang yang bermusuhan ketika mereka masuk ke dalam bilik pribadinya Daud dengan memanjat dinding tembok? Ketika mereka masuk ke hadapan Daud, lalu Daud terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, 'Jangan, Tuan takut, karena kami ini adalah dua orang yang bersengketa, yang seorang menganiaya yang lain. Sebab itu putuskanlah perkara ini antara kami semua dengan kebenaran, dan janganlah Tuan bersikap tidak adil, dan berilah petunjuk kami ini ke jalan yang benar. Ini saudaraku, ia mempunyai 99 ekor kambing betina, dan saya hanya mempunyai seekor kambing saja.' Ia berkata, 'Serahkanlah yang seekor itu padaku.' Ia mengalahkan saya dalam pembicaraan atau perdebatan." Daud menjawab, "Sesungguhnya saudaramu telah menganiaya padamu karena meminta seekor kambing milikmu untuk ditambahkan kepada kambingnya yang banyak itu. Sesungguhnya banyak orang-orang yang berserikat, di antaranya tidak jujur kepada kawannya, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itulah yang jujur, tetapi mereka itu amat sedikit." Daud mengira bahwa kami Allah mengujinya, maka ia memohonkan pengampunan kepada Tuhannya dan tunduk merendahkan diri sambil kembali bertaubat. Maka kami mengampuni kesalahannya itu. Sesungguhnya ia dekat pada sisi kami dan memperoleh tempat kembali yang amat baik. Surat Shad ayat 21-25. Dalam cerita di atas itu tidak terdapat suatu bukti pun yang menunjukkan bahwa Nabiullah Daud alaihissalam telah berbuat kemaksiatan kepada Tuhannya dengan melakukan suatu yang menyalahi keislamannya, terpeliharanya dari dosa. Secara keseluruhan, dalam cerita ini dapatlah diuraikan sebagai berikut. Daud alaihissalam menerima pengaduan dalam persoalan pertentangan antara dua orang yang sedang bersengketa. Kemudian beliau alaihissalam memutuskan perkara tersebut hanya dengan mendengarkan keterangan dari satu pihak saja dan belum mendengar alasan pihak yang satunya lagi. Kecerobohan dalam meletakkan keputusan sebelum mendengarkan dari keterangan kedua belah pihak itu dianggap sebagai suatu yang tidak baik, sebagai suatu yang tidak bijaksana atau menyalahi norma-norma hukum. Lebih-lebih jikalau yang menjadi hakim atau pemutus itu adalah seorang yang berpangkat nabi, semacam Nabiullah Daud alaihissalam. Sedangkan nabi-nabi itu termasuk golongan manusia-manusia yang dikaruniai kebijaksanaan dalam ketertiban pembicaraan oleh Allah Ta'ala. Ada satu kemungkinan yang lain lagi dengan terjadinya peristiwa di atas itu, yakni bahwa Daud alaihissalam agaknya takut kepada dua orang yang memanjat dinding temboknya. Masuknya itu dalam keadaan yang tiba-tiba saja, dan beliau alaihissalam dikala itu sedang bermunajat kepada Allah Ta'ala. Beliau alaihissalam takut kalau kedua orang itu akan membunuhnya, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh umat Bani Israel, yakni suka sekali membunuh nabi-nabi mereka itu. Jadi ketakutan yang terjadi pada diri Daud yang waktu itu sedang berada dalam bilik pribadi untuk bermunajat ke hadirat Tuhan adalah suatu hal yang kurang layak sekali bagi Daud alaihissalam. Itu karena mengingat betapa tingginya kedudukannya, betapa agung derajatnya, dan betapa erat hubungannya dengan Allah Ta'ala yang maha menguasai akan segala sesuatu yang maujud ini. Daud alaihissalam mengira bahwa kesalahan yang telah dibuatnya yaitu cara tergesa-gesanya
untuk menetapkan putusan atau ketakutannya pada kematian sebab dibunuh adalah sebagai ujian dari Tuhan. Oleh sebab itu, Daud alaihissalam segera memohonkan pengampunan kepada Tuhan, tunduk dan merendahkan diri serta bertaubat, kembali patuh kepadanya, dan atas kelakuannya sendiri itu disesalkannya, serta berniat tidak akan mengulanginya lagi. Kita harus menyadari bahwa apa yang terkandung dalam cerita di atas itu tidak boleh diembel-embeli dengan tafsiran yang lain yang kiranya akan mengesankan sebagai suatu kekurangan dari derajat seorang Nabiullah yang besar itu. Umpama saja dengan adanya suatu penafsiran bahwa yang dimaksud dengan kambing betina itu adalah seorang wanita, dan bahwa Nabiullah Daud alaihissalam telah merampas istri salah seorang panglimanya dengan menggunakan suatu tipu daya yang tidak dapat dibenarkan. Maka cerita yang sedemikian ini sebenarnya adalah kisah buatan atau bikinan yang bohong dari kumpulan kisah-kisah Isra'ilah ciptaan kaum Yahudi yang dimaksudkan untuk merongrong keagungan risalat, kesempurnaan nubuat, kemuliaan dakwah yang diperintahkan oleh Allah kepada seorang yang dipilihnya sebagai rasul yang diangkatnya sebagai nabi yang bertugas memberi petunjuk kepada seluruh umatnya. Demikian kisah Nabiullah Daud alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.